Selamat datang di Cakar TV. Hari ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan menembus waktu, mengungkap rahasia dari salah satu ikon paling megah di Indonesia, Gunung Bromo. Saat kita memandangi puncaknya yang terus berasap, dengan lautan pasirnya yang begitu megah, pertanyaan yang muncul di benak kita seharusnya bukan lagi berapa umurnya, melainkan seberapa dalam kisah yang disimpannya. Karena Gunung Bromo yang kita kenal sekarang hanyalah babak terakhir dari sebuah epik geologis yang sudah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Kisah kita tidak dimulai dari Bromo, tetapi dari leluhurnya yang luar biasa perkasa, sebuah gunung berapi raksasa yang pernah menjulang setinggi 4.500 meter di atas permukaan laut. Para ahli geologi menyebutnya Gunung Tengger Purba sekitar 820.000 tahun yang lalu. Gunung kolosal ini mulai membangun dirinya, mendominasi cakrawala Jawa Timur. Coba bayangkan sebuah puncak yang tingginya hampir menyamai Gunung Kinabalu, aktif dan agung, menjadi saksi bisu zaman es yang datang dan pergi silih berganti. Selama ratusan ribu tahun, gunung ini terus tumbuh, meletus, dan membentuk lanskap di sekelilingnya. Namun, setiap raksasa memiliki takdirnya sendiri. Sekitar 150.000 tahun yang lalu, Gunung Tengger Purba mengakhiri riwayatnya dalam sebuah letusan kataklizmik yang dahsyatnya tak terbayangkan. Kekuatan letusan ini meruntuhkan seluruh puncaknya ke dalam perut bumi dan melahirkan sebuah kawah raksasa atau kaldera yang kita kenal sebagai kaldera Ngadisari. Peristiwa ini mengubah segalanya. Langit menjadi gelap pekat dan material vulkanik menutupi daratan hingga puluhan kilometer jauhnya, membentuk lapisan-lapisan batuan ignimrit tebal yang kelak menjadi fondasi bagi tanah subur di masa depan. Tapi, kekuatan alam tidak pernah benar-benar tidur. Dari sisa-sisa amarah Tengger Purba, aktivitas vulkanik yang baru mulai berdenyut kembali, sekitar 5.000 tahun setelah keruntuhan pertama. Serangkaian letusan kuat kembali terjadi pada periode Holosen awal. Letusan-letusan ini menciptakan kaldera kedua yang lebih muda dan lebih luas, tumpang tindih dengan yang pertama. Inilah kaldera yang kita kenal sekarang sebagai Lautan Pasir Tengger atau Segara Wedi. Sebuah depresi megah yang membentang dengan diameter hampir 10 km. Di dalam lautan pasir inilah babak baru dimulai. Dari dasar kaldera, satu persatu kerucut vulkanik baru mulai tumbuh, seolah mereka adalah anak-anak dari raksasa yang telah tiada. Muncullah Gunung Kursi, Gunung Batok, Gunung Widodaren, dan beberapa gunung lainnya. Dan di antara mereka semua, yang termuda dan paling aktif, lahirlah sang primadona Gunung Bromo. Jadi, jika kita berbicara tentang Gunung Bromo itu sendiri, ia sebenarnya adalah gunung yang relatif sangat muda, usianya baru beberapa ribu tahun. Dia adalah anak bungsu dari kompleks pegunungan Tengger. Namun, Bromo berdiri di atas warisan geologis yang usianya luar biasa tua. Setiap butir pasir yang ada di kakinya adalah sisa-sisa dari letusan dahsyat ratusan ribu tahun yang lalu. Kawahnya yang terus-menerus berasap adalah napas dari dapur magma yang sama persis, yang dulu pernah memberi kehidupan pada Gunung Tengger Purba. Aktivitas Bromo telah tercatat secara konsisten. Sejak tahun 1767, lebih dari 60 fase letusan telah didokumentasikan. Sebagian besarnya adalah letusan strombolian yang indah, yang melontarkan material pijar ke langit malam, dan sesekali diselingi oleh letusan freatik yang sifatnya lebih eksplosif. Letusan-letusan ini, meskipun terkadang berbahaya, adalah pengingat bahwa Bromo adalah gunung yang hidup, yang terus menulis kisahnya sendiri. Pada tahun 2004, sebuah letusan tak terduga sempat memakan korban jiwa. Lalu pada akhir 2010 hingga awal 2011, aktivitasnya kembali meningkat drastis, melumpuhkan penerbangan dan menunjukkan kekuatannya yang tidak bisa diremehkan. Kini, Gunung Bromo berdiri dengan ketinggian 2.329 meter. Mungkin bukan yang tertinggi di kompleks Tengger, karena di belakangnya ada Gunung Semeru yang agung menjulang lebih tinggi. Namun, pesona Bromo benar-benar tak tertandingi. Ia adalah simbol dari kekuatan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Bromo adalah bukti nyata bahwa di atas kehancuran raksasa masa lalu, kehidupan baru yang menakjubkan dapat muncul. Jadi, lain kali ketika Anda berdiri di tepi kawah Bromo, merasakan getaran bumi dan menghirup udara belerang yang khas, ingatlah bahwa Anda tidak hanya sedang melihat sebuah gunung berapi. Anda sedang menatap sebuah monumen waktu, sebuah arena geologis di mana sejarah ratusan ribu tahun terhampar di depan mata Anda. Dari puncak Gunung Tengger Purba yang telah hilang, hingga napas Bromo yang tak pernah berhenti. Inilah kisah epik tentang usia sejati, salah satu keajaiban alam paling ikonik di Indonesia. Terima kasih telah menonton Cakar TV. Sampai jumpa di video berikutnya.